Haleluya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih berbicara tentang bagaimana mukjizat yang terjadi di awal mula pencurahan oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 3 ayat 6, nanti saudara Didin akan membacakannya. Kisah Rasul 3 ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara dengar, pencurahan Roh Kudus tidak hanya didominasi dengan bahasa roh, glosolalia, yang memunculkan aliran Pentakosta karismatik, dan orang-orang memburu bahasa roh seperti memburu harta karun Salomo. Padahal ada banyak karunia-karunia yang lain. Tetapi tidak hanya itu yang mendominasi. Yang mendominasi gereja mula-mula adalah cara hidup. Orang-orang percaya, bagaimana orang-orang percaya hidup seperti Kristus hidup. Dan mereka ditambahkan jumlah yang bertobat itu semakin banyak dan luar biasa. Dan tentu peristiwa Pentakosta itu didominasi dengan berbagai macam mukjizat, dan salah satunya bagaimana orang lumpuh di gerbang indah itu disembuhkan. Yang pasti bahwa orang lumpuh itu tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, karena dalam tubuh orang sakit, khususnya si lumpuh ini, orang sakit pada umumnya tidak akan ada terpancar kesehatan. Orang yang sakit menunjukkan dirinya sakit, gejalanya sakit, wajahnya sakit. Walaupun harus diakui bahwa Tuhan menaruh imun di dalam diri seseorang, bagaikan prajurit-prajurit yang bisa menangkal, bagaikan prajurit-prajurit atau tentara-tentara yang bisa menyerang kalau ada sesuatu yang masuk di dalam dirinya. Tetapi orang lumpuh ini terlalu menaun penyakitnya bertahun-tahun, sehingga daya tahan tubuh imun yang ada di dalam diri orang lumpuh ini tidak bisa melawan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harus diakui orang yang lumpuh ini membutuhkan orang lain untuk menolong. Dan memang kenyataannya, dia pagi diantar, sore dijemput. Pagi diantar, sore dijemput. Dan itu bukan berlaku untuk sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun dia membutuhkan orang lain. Kalau dalam bahasa Yunaninya orang model begini, miskin ini namanya miskin petokos, tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Dan dengar saudaraku, ini miskinnya miskin sempurna ini. Ini miskin termasuk roh gembelisme dan keresentris. Bener-bener roh gembelisme, bener. Memang dia gembel. Sehingga dia butuh pertolongan orang lain, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dan saudara perlu tahu, ketika orang sembuh bukan karena dokter, bukan karena obat, bukan karena alat-alat medis, bukan karena suntik, orang ini sembuh karena pengobatan alternatif. Jadi gereja sebetulnya mempraktikkan pengobatan alternatif. Petrus tidak kemana-mana tidak membawa jarum suntik. Petrus kemana-mana tidak membawa obat. Petrus kemana-mana tidak membawa alat medis. Petrus kemana-mana membawa satu yang tidak dimiliki oleh rumah sakit, membawa satu nama yang tidak dimiliki para dokter pada umumnya pada waktu itu, tidak dimiliki para tabib yang ada. Dan nama Yesus memang didesain, nama Yesus memang didesain, saya ulang lagi, nama Yesus memang didesain untuk orang-orang sakit, untuk orang-orang yang murtad,
untuk orang-orang yang bobrok, orang-orang liar. Nama Yesus didesain untuk orang-orang yang lemah. Nama Yesus didesain untuk orang-orang yang tidak berdaya. Nama Yesus diperuntukkan untuk mereka yang terhilang. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri menyatakan di dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-17. Nanti bisa dibacakan. Markus 2 ayat 17 mencatat kebenaran penting. Di nama Yesus memang didesain untuk itu. Diibaratkan nama Yesus itu dokter, itu target dan sasarannya untuk orang-orang sakit. Ya mari, Markus 2 ayat 17. Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nama Yesus didesain untuk orang berdosa supaya diselamatkan. Nama Yesus didesain untuk orang lemah supaya dikuatkan. Nama Yesus didesain untuk orang susah supaya dihiburkan. Oleh sebab itu dia berkata, aku datang untuk memberikan kehidupan. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Nama Yesus didesain untuk mereka yang sedang kelaparan supaya dikenyangkan. Nama Yesus didesain untuk mereka yang sakit supaya disembuhkan. Ini nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi, di area manapun, di atmosfer manapun. Nama Yesus didesain untuk itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sadari, nama Yesus tidak diuntukkan untuk orang Kristen saja. Nama Yesus tidak diperuntukkan hanya untuk gereja saja. Bahkan terkadang malah justru orang-orang gereja berulang kali mendengar nama Yesus, dan nama itu nggak ngepek, nama itu tidak berdampak, nama itu tidak bisa mengubahkan. Berapa banyak orang-orang gereja yang hidupnya tidak pernah berubah? Berapa nama orang-orang gereja yang tidak tertarik nama Yesus? Boro-boro mulutnya nama Yesus, kadang-kadang malah sumpah serapah. Saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara dan dengar. Alkitab mencatat dengan jelas dan menceritakan kepada kita bagaimana seharusnya nama Yesus digunakan kita, orang-orang di dalam, bukan orang di luar. Karena tidak tersentuh. Orang di luar sana mendengar nama Yesus dan kemudian tertarik, dan kemudian meneteskan air mata, betapa kasihnya, betapa pengorbanannya. Kita terlalu sering mendengar nama Yesus dan telinga kita menjadi bebal. Dan nama kita, nama Yesus menjadikan kita orang-orang yang sangat tidak tertarik. Jadi saudaraku, jika diibaratkan sebagai tukang bangunan, nama Yesus dipakai untuk membangun anatomi spirit kita, agar anatomi spirit kita itu tidak bercela di hadapan Bapa di surga. Dan dengar saya, saudaraku, digambarkan betapa orang yang terhilang, anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu, dia keluar, dia jauh, hidup dalam foya-foya, hidup dalam kenajisan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam egonya yang luar biasa, kedagingannya, foya-foya, hidup dalam perzinahan, perjudian, hidup dalam kekerasan. Tetapi ketika dia menyadari keberadaannya, dia ingat akan bapaknya di rumah, maka dia merasa tidak layak datang kepada Bapa. Jadikan aku hamba, aku tidak layak. Jadi orang yang sungguh-sungguh rohani itu adalah orang yang merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh rohani, orang yang merasa tidak layak di hadapan hadirat Bapa di surga. Dan itu bisa mengubahkan, berbeda dengan anak sulung yang senantiasa di rumah bapaknya, tinggal satu rumah. Dia tidak bisa merayakan, menikmati, merayakan kekayaan bapaknya. Dia berkata, anak bungsu sudah ngabisin harta, dipestain.
Sementara saya ada di rumah, anak kambing saja tidak merasakan, padahal ribuan kambing juga milikmu. Dia kayak anak pramuka saja. Mana di mana anak kambing saya, satu saja tidak dapat menikmati. Oleh sebab itu, sudah kadang-kala orang-orang di dalam gereja ini tidak menikmati, orang di dalam Kristus tidak menikmati perkara-perkara surga. Nama Yesus didesain memang untuk orang luar, tapi orang di dalam harus seperti Yesus Kristus. Ada yang ada di dalam gereja, saudara saya dan kita sekalian, yang sudah terlalu lama ikut Kristus. Nama itu terlalu kita dengung-dengungkan tiap hari, tapi tidak berdampak. Berbeda orang lumpuh, seumur hidupnya baru mendengar kata Yesus satu kali saja. Dalam nama Yesus berjalanlah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang lumpuh itu bisa bertanya dan berkata kepada Petrus, "Lo siapa yang nyuruh gue?" Orang Jakarta ngomong begitu kira-kira ya. "Lo tahu nggak gue udah puluhan tahun duduk di sini. Emangnya ngomong lo bener, gue bisa bangkit, gue bisa berdiri. Saya itu udah tahunan di sini. Udah PW nih, PW." Apa itu PW? Nah. Sudah terlalu enak, sudah nikmat, terlalu indah, sudah enak lah kan, udah duduk lupa berdiri. Tapi duduknya roh gembelisme ini ya tidak bisa berdiri-berdiri, ya karena memang lumpuh. Oh saudaraku yang kekasih, dia tidak ngomong sama Petrus begini, sama Yohanes, you ngomong yang bener dong, jadi orang yang bener. Baru ketemu, you ngomong begitu. Saya udah tahunan duduk di sini. Tapi saudara tidak lakukan itu. Orang lumpuh itu mendengar nama Yesus dan sangat-sangat tertarik nama itu. Nama itu masuk di dalam relung hatinya. Dia membunuh pikirannya. Dia tidak mengukur dengan pikirannya dan bertanya-tanya. Dia buka hatinya. Dan rupanya hatinya menjadi tanah yang subur. Firman Tuhan di tanah yang subur, firman itu bertumbuh berbuah. Berbeda dengan banyak orang. Ketika mendengar nama Tuhan, yang muncul, yang bereaksi bukan hatinya, yang bereaksi pikirannya. Ketika mendengar hamba Tuhan berkata, "Saudara-saudara, kita harus memberikan korban kepada Tuhan," maka yang muncul langsung pikirannya, lo pendeta enak aja, ini masa corona ini susah ini, boro-boro mau perpuluhan, boro-boro mau kolekte sumbangan ucapan syukur. Bahkan ada beberapa gereja itu jumlah persembahannya itu berderet-deret, dari persembahan perpuluhan, ucapan syukur, terus persembahan tatangan, persembahan banyak sekali. Dan kalau hari Minggu aja kolektor bisa beredar 5 kali loh, ya. Sampai sebelum kebaktian itu jemaat pergi ke warung nuker duit dulu. Jadi saudaraku yang kasih, ketika hamba Tuhan berkata, "Mari kita berkorban buat Tuhan," langsung di otaknya, gua nggak punya duit, gua nggak bisa memberi. Boro-boro perpuluhan, boro-boro ucapan syukur, boro-boro buah sulung, boro-boro korban tantangan. Ini masa susah. Kalau reaksimu begitu adalah reaksi di pikiranmu. Persembahan dan korban syukur kepada Tuhan itu bukan duit. Allah pencipta langit dan bumi, dia terlalu kaya. Dia itu penguasa alam raya, jagat raya. Kenapa ketika iblis mengatakan, "Yesus, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku"? Yesus bilang, iblis, belum tahu dia gampil kekayaan dunia. Dunia ini dibanding alam semesta, maaf ya, cuma saupil, orang Jawa bilang. Kecil. Orang dibanding matahari aja, 1.300.000 bulatan bumi itu baru mengisi matahari. Belum
planet-planet yang lain. Allah itu pencipta langit dan bumi, alam semesta, cakrawala. Masa kekayaan bumi, dia tuh punya segala-galanya, saudaraku yang kasih. Jadi kalau korban bukan melulu materi, korban waktumu, berikan waktumu. Kalau nggak punya duitmu, kalau duitmu nggak punya, ya berikan tenagamu. Kalau nggak punya tenaga, berikan doamu. Ada banyak jenisnya kan? Kalau nggak bisa berdoa, berikan pikiranmu. Lo nggak punya pikiran, lo mati aja deh. Kenapa? Karena persoalannya korban itu seluruh hidup ini, totalitas. Dan saya ingin katakan kepada saudara, dengar saya hari ini. Ketika firman disampaikan, dalam nama Yesus berjalanlah. Orang lumpuh ini tidak bereaksi pikirannya, tidak bereaksi perasaannya, dia bereaksi hatinya. Dia bertumbuh. Ada kalanya orang khotbah dan jemaat menerimanya dengan emosi. Lu nyindir gue. Pendeta sudah tahu kelemahan saya di situ. Ngapain dikhotbah-khotbahin? Mau ya ditegur saya sendiri. Dia mulai ngambek. Nah, orang ini memunculkan perasaannya. Jadi firman Tuhan diterima dan perasaannya yang keluar. Memang harus diakui kalau habit sudah seperti ini, ya namanya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Orang-orang ini memiliki karakter not good, bad character. Harusnya yang bad character itu out of the church, di luar gereja. Tapi kadang-kadang anak Tuhan di dalam gereja udah puluhan, saking bebalnya, jahatnya sudah setengah setan, 3/4 iblis. Sehingga begitu kacaunya hidup, tidak bisa menjadi contoh. Dan firman Tuhan itu harus memperbarui kita. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Memang firman Tuhan ditujukan untuk orang-orang supaya semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin memahami kebenaran, semakin hari semakin mengerti apa arti daripada kuasa nama Yesus. 2 Timotius 3 ayat 16, mari. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, supaya semakin mantap aja. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, jangan punya roh ndablek. Do you understand to ndablek? Ndablek bahasa Jawanya stubborn, keras kepala. Kalau kepalanya dibenturin tembok, yang pecah pasti kepalanya. Nah, temboknya batu. Saudara dengar saya ya. Banyak anak Tuhan tidak bisa memahami, tidak mau diajar. Tidak diajar, apalagi yang ngajar lebih muda. Yang ngajar seolah-olah belum menjadi pendeta penuh, baru lulusan sekolah Alkitab. Anak kecil gak sekolah Alkitab pun kalau dipakai Tuhan juga kita harus mendengar firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran ini penting. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari dengan penuh dan sungguh kuasa firman Allah yang identik dengan Yesus Kristus, karena Yesus adalah firman yang hidup, firman itu akan membenahi kita hari demi hari. Kalau kita tidak bisa dididik oleh firman Tuhan, kita tidak lagi bisa mendengar dan bertumbuh karena hamba Tuhan berbicara. Dengar saya. Persoalan, masalah, malapetaka, penyakit, kesusahan akan mengajar orang itu. Untuk itu dia akan baru sadar ketika kesusahan, ketika keadaan sudah terdesak, dia baru ingat Tuhan.
Selama ini dia mendengar firman Tuhan tidak mempan. Selama ini khotbah sekeras apapun tidak mempan. Tapi ketika dihajar Tuhan dengan masalah, ketika dihajar Tuhan dengan pencobaan, ketika dihajar Tuhan dengan corona, dihajar Tuhan dengan sakit penyakit, sudah terpojok, baru dia ingat Tuhan. Oleh sebab itu jangan gunakan the power of kepepet. Kalau the power of kepepet, saudara sudah terpojok, sudah bonyok di sana sini, baru ingat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, sekali lagi perlu direnungkan, bahkan sekali lagi perlu dicamkan baik-baik. Jika pendeta tidak bisa membentuk saudara dengan firman Tuhan yang disampaikan, jika hamba Tuhan tidak bisa membentuk saudara dalam kehidupan, maka masalah, persoalan, bahkan malapetaka, penyakit, dan 1001 hal yang Tuhan akan timpakan kepada saudara, untuk saudara dapat memahami, menghargai. Tuhan terlalu spesialis untuk hal itu. Tuhan terlalu spesialis untuk mengundang saudara tahu, menghargai, menikmati, memiliki kebenaran firman Tuhan. Karena kuasa firman Tuhan itu luar biasa, melebihi siapapun. Firman Tuhan yang datang daripada Tuhan melebihi seorang nabi, rasul, pendeta, gembala, penginjil. Karena firman Tuhan itu identik dengan Tuhan sendiri. Yesaya 55 ayat 11 mencatat kebenaran penting untuk kita renungkan bersama-sama. Mari dibacakan. Yesaya 55 ayat yang 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, sekali lagi dengan agak pelan-pelan. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan adalah pribadi. Jika saudara mengatakan kebenaran, saudara mengatakan firman Tuhan, dia menyatakan tentang pribadi Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana jika kuantitas menjadi kualitas. Jika orang itu hidup sesuai dengan firman Tuhan, ketika seseorang hidup hari demi hari, menambahkan jam doanya, hari demi hari menambah pembacaan firman Tuhan, hari demi hari menambahkan kekudusan, hari demi hari menambahkan perkara-perkara surgawi, dia tidak hanya memiliki deposit spirit dalam anatomi spiritnya, tetapi dia memiliki kuantitas. Dan kuantitas ini membentuk dirinya menjadi orang-orang yang berkualitas. Ketika dia mengucapkan nama Yesus, nama dan pribadi itu muncul sepenuhnya, 100% muncul, menyembuhkan, memulihkan sebuah keadaan. Beda dengan anak-anak sekewa yang menggunakan nama Yesus, tapi dia tidak hidup di dalam Yesus. Beda dengan anak sekewa, dia mengucapkan dalam nama Yesus, tetapi tidak punya dampak. Nama Yesus terlalu hambar, nama Yesus terlalu kosong, tidak punya nilai sama sekali. Bahkan setan mencapik-capik dia. Yesus aku tahu, Paulus, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, siapa engkau? Mengapa bisa terjadi demikian? Karena orang-orang ini tidak tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Petrus tahu pasti bahwa nama Yesus didesain bukan saja untuk orang-orang di luar kekristenan,
tetapi juga untuk dirinya sendiri. Bagaimana bagikan pedang bermata dua, firman Tuhan itu untuk mereka yang mendengar, tetapi juga untuk diri yang berkata-kata. Banyak hamba Tuhan berkata, hidup kudus, hidup kudus. Tetapi kenyataannya masuk penjara karena pelecehan. Banyak hamba Tuhan berkata, jujur, jujur soal keuangan. Masuk penjara karena korupsi. Saudara dengar, saya tidak sedang menghakimi. Kalau kita berkata jangan mencuri, ya kita tidak mencuri. Karena firman Tuhan bukan saja untuk orang-orang yang kita layani, tetapi yang kedua untuk kita yang melayani. Sehingga firman Tuhan itu sangat berkuasa dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ayat ini punya korelasi, ayat ini punya koneksi, punya hubungan. Ayat ini adalah semacam nubuatan akan datangnya Injil yang tidak akan pernah gagal. Injil kabar sukacita itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ketika diucapkan dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah, bangkit dan berjalanlah, terjadi. Ketika diucapkan bahwa dosamu diampuni, dosa orang itu diampuni. Ketika dikatakan bahwa dalam nama Yesus kematian, bangkit Lazarus, Lazarus keluar. Itu Injil, itu firman yang keluar dari mulut Tuhan yang sangat berkuasa dan melebihi orang yang mengucapkannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya saya ingin mengingatkan kepada kita, kita ini punya bekal, kita ini punya kekayaan, kita ini punya kebenaran, kita ini punya firman yang luar biasa yang menguasai hidup kita. Jikalau saja seluruh susunan saraf peredaran darah kita, pikiran kita, perasaan kita, jantung kita, bahkan seluruh eksistensi hidup kita ini direndam oleh firman, maka kualitas kebenaran yang kita ucapkan akan punya value, punya nilai. Seperti Petrus Yohanes berkata, emas perak tidak ada padaku, tapi yang aku punya ku berikan kepadamu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengingatkan kembali kepada saudara dan dengar serta renungkan. Nama Yesus didesain memang bukan hanya untuk orang Kristen, bahkan lebih untuk mereka yang di luar gereja. Mereka orang-orang yang tidak diselamatkan, mereka orang-orang yang tidak mengerti keselamatan. Walaupun keras kepalanya bagaikan batu, nggak ada itu Alkitab yang berkata mengkristenkan, nggak ada itu mengkristenkan. Yesus saja bukan agama Kristen. Yesus tidak pernah beragama Kristen, dari mulutnya pun tidak pernah berkata saya ini orang Kristen, tidak. Yesus ingin mengatakan bahwa jadikan semua muridku. Apa ruginya jadi murid Yesus? Model guru apa yang seperti Yesus? Satu kali pun dia tidak berzina. Boro-boro punya istri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berzina satu kali pun tidak pernah. Yesus Kristus punya karakter lemah lembut dan rendah hati. Apa susahnya jadi murid Yesus? Dididik, diajar, punya karakter setingkat surga. Sehingga ketika seseorang dididik oleh kebenaran, dididik oleh firman, dia menjadi orang yang mengucapkan firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Saya sedang belajar ke situ. Saya sedang mau ke arah sana. Saya sedang tenggelam di dalamnya. Ya, seringkali masih ada banyak kelemahan, namanya juga manusia. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengar. Jadilah murid. Murid itu matetes, artinya disciple, disiplin. Ketika disiplin,
kita pahami, kebenaran itu akan kita miliki, dan dapat dipastikan firman Tuhan yang keluar, firman Tuhan yang kita miliki akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga seperti Petrus berkata, hanya satu patah kata saja, tidak butuh banyak kata-kata. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Itu seperti kata-kata dewa, kata-kata Tuhan sendiri. Yesus tidak pernah menyembuhkan dengan ucapan banyak. Celiklah, tercelik. Bangunlah, bangun. Lazarus keluar, dia keluar. Tidak dibutuhkan ucapan berulang-ulang kali. Karena apa? Karena Yesus adalah firman yang hidup. Tetapi kalau kita merendamkan diri kita di dalam firman, maka hidup kita akan menjadi seperti firman itu. Coba kalau setiap hari orang makannya B1, makan RW, ya, tahu RW? RW dia makan RW terus, makan RW terus. Maka lama-lama keringatnya seperti RW, seperti anjing. Dia tidak akan pernah digigit anjing. Karena apa? Karena keringatnya anjing dipikir sesama anjing dilarang menggigit. Ini anjing teman gue kok jadi tinggi nih, gimana sih? Karena tiap hari makannya anjing. Coba tiap orang darah tinggi, tiap hari makannya bawang. Itu keringatnya bau bawang. Kalau dia lewat, teman ngomong, bawang Bombay lewat. Kenapa? Karena tiap hari menyatu dengan bawang. Jadi saudara, kalau kita menyatu dengan firman tiap hari, kita akan menikmati sebuah kehidupan yang sama, kehidupan yang identik dengan apa yang kita makan. Tell me what you eat and I tell you what you are. Itu identitas. Apa yang kita makan, itu merupakan identitas kita. Kalau tiap hari saudara makannya di warteg ke warteg, pagi warteg, siang warteg, sore warteg, ya itu termasuk ekonomi, ya tahulah. Tapi kalau pagi makan di Ritz-Carlton, siang makan di Hotel Mulia, malamnya makan di hotel mewah lain, itu high class. Orang tajir, tahu tajir, hartanya banjir. Betapa indahnya desain nama Yesus. Nama Yesus diperuntukkan mereka yang ada di luar yang pertama. Tapi nama Yesus didesain untuk orang dalam juga. Sehingga orang dalam itu memiliki kekuatan kuasa firman yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan yang pasti firman itulah yang akan mematahkan kuasa kegelapan. Kalau saja penyakit ini diibaratkan tentang kuasa kegelapan, nama Yesus memporak-porandakan kuasa kegelapan. Memang di zaman kuno penyakit itu diidentikan dengan kuasa kegelapan, tentang dosa. Bahkan di dunia modern, untuk orang-orang aliran pelepasan, orang sakit kanker itu karena akar pahit, karena dendam, amarah. Ada begitu banyak kuasa-kuasa kegelapan yang menghinggapi seseorang sehingga dia punya penyakit. Sahabat saya sakit ketika rohnya keluar dari tubuhnya. Dia ketemu setan-setan di udara. Setan itu berkata, itu lihat tubuhmu, doamu tidak bisa menolong engkau kan? Kau ikut aku aja. Saudara tahu kankernya di otak. Iblis itu mukul-mukul dengan linggis otak itu. Tetapi sahabat saya ini berkata begini di alam roh sana ketika rohnya keluar, dan berkata, tidak, sekalipun aku mati, aku punya Yesus yang membawaku ke surga. Ketika disebut nama Yesus, maka setan-setan itu lari tunggang langgang. Nama Yesus didesain untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Maka ketika Yesus digoda oleh iblis, dia berkata, ada tertulis,
ada tertulis. Oleh sebab itu Yesus firman yang hidup. Kalau penyakit itu dianggap kuasa kegelapan, Yesus itu terang dunia, di mana ada terang. Kuasa kegelapan akan pergi begitu saja. Dapat dipastikan di mana ada terang, kuasa kegelapan hilang. Di mana ada terang, di situ kuasa kegelapan dengan sendirinya, tidak perlu permisi, tidak perlu kula nuwun, maka langsung hilang seketika. Mengapa? Karena kuasa terang itu lebih daripada kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang berada dalam kegelapan, dia tidak akan bisa melihat terang. Tapi orang yang ada di dalam terang bisa dapat melihat terang itu. Di dalam Mazmur 36 ayat yang ke-10 mencatat kebenaran penting untuk kita renungkan bersama-sama. Mazmur 36 ayat yang ke-10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Sekali lagi. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Saudaraku, di dalam terangmu kami melihat terang. Dan di dalam terang itu kita hanya melihat terang. Di dalam kegelapan kita hanya melihat kegelapan. Tidak ada warna yang menyegarkan di tengah-tengah bangkai. Dimanapun ada bangkai, dimanapun ada mayat, di situ bau busuk yang menyengat di mana-mana. Kegelapan tidak bisa memancarkan terang, tapi hanya terang yang memancarkan terang dan mengusir kegelapan. Manusia sudah hidup di dalam kegelapan, manusia sudah hidup dalam kematian. Alkitab berkata bahwa dunia ini ada di dalam kuasa kegelapan. Dan yang bisa menerima terang itu hanya orang-orang yang memberi diri, memberi respon kepada pribadi yang namanya Yesus Kristus. Untuk itu sebagai hamba Tuhan saya tawarkan, ini gratis untuk masa depan saudara. Ini gratis untuk kekekalan saudara. Yesuslah yang akan membawa terang. Yesuslah akan membawa kemuliaan demi kemuliaan. Untuk itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kebenaran ini kita renungkan. Tidak akan pernah ada bau busuk yang menyegarkan. Orang butuh wewangian dari minyak wangi. Orang tidak butuh minyak wangi dari bangkai tikus. Orang butuh surga bukan berasal dari mereka yang sudah mati di kuburan. Orang butuh surga bukan mereka yang mati berkalang tanah. Tetapi orang butuh surga hanya orang yang pernah ke surga dan Yesus Kristus naik ke surga. Kuasa surga dan di bumi aku miliki, dan itu diberikan kepada saudara. Untuk itu saudara, nama Yesus, nama yang didesain untuk mengalahkan iblis dan menyelamatkan orang percaya. Saudara, sekali lagi saya ulang, tidak peduli saudara menganggap Yesus apa. Saudara menganggap Yesus nabi, monggo silahkan. Saudara menganggap Yesus sebagai guru etika, silahkan, monggo. Saudara menganggap Yesus sebagai manusia biasa, silakan. Ikuti kata-katanya. Satu ucapan yang tidak pernah bercela, satu tindakan yang tidak pernah bercela. Dia tidak pernah berzina, tidak pernah membunuh, dia tidak berlaku serong, dia tidak pernah berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, dia tidak pernah menyengsarakan banyak orang, apalagi membunuh orang, tidak pernah. Tetapi nama itu, nama Yesus, didesain untuk mengalahkan iblis. Kalau sudah hanya mempercayai orang yang mati di kuburan, saudara akan ikut orang itu di kuburan. Jangan pernah mengikuti pendeta yang lagi parkir,
engkau tidak akan sampai di tempat karena pendetanya lagi parkir. Ngikutin pendeta parkir tambah gerah kalau nggak ada AC. Tetapi kalau pendetanya melaju kencang, maka saudara akan sampai tujuan. Dan yang kita ikuti ini bukan pendeta, yang kita ikutin ini bukan pemimpin agama, yang kita ikutin ini bukan sekedar nabi rasul, bukan sekedar imam, tetapi yang kita ikuti ini pribadi, nama Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Sehingga Petrus dengan gagah berani, Petrus dengan iman mengatakan, bangkit dan berjalanlah. Orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Nama Yesus didesain untuk hal-hal yang terbaik. Sudah tidak bisa mengucapkan, dalam nama Yesus gua bantai, nggak bisa. Dalam nama Yesus lu brengsek, nggak bisa. Dalam nama Yesus mari kita rame-rame membunuh, enggak bisa. Dalam nama Yesus turunlah berkat. Dalam nama Yesus shalom aleihim, damai sejahtera. Nama Yesus didesain untuk semua orang yang ingin memiliki surga dan kemuliaannya selama ada di bumi. Nama Yesus memang didesain untuk orang sakit. Ketika orang sakit itu bertemu dengan nama Yesus, kesakitan, kelemahan, kegagalan, keadaan yang sangat parah, bertemu dengan nama Yesus, maka semuanya akan mampu dipulihkan dan disembuhkan. Nama Yesus didesain untuk mereka yang terlantar, untuk mereka yang terbuang. Nama Yesus didesain untuk mereka yang tersesat, agar supaya mereka dapat kembali menemukan jati diri kehidupan segambar dan serupa Allah. Ada banyak ayat-ayat yang mampu dan bisa mengusir setan, tapi tidak ada nama lain yang dapat mengusir setan. Tidak ada itu nama pendeta manapun, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Timotius sekalipun, mampu dipakai untuk mengusir setan. Hanya nama Yesus yang mampu mengusir setan. Tidak ada satupun nama di bawah kolong langit ini yang menyembuhkan, yang menyelamatkan jiwa manusia. Hanya nama satu di dalam kolong langit ini, nama Yesus Kristus. Saya beritahu sesuatu kepada saudara dengar, dan ini penting. Perjumpaan saudara dengan agama tidak menyelamatkan. Perjumpaan saudara dengan keselamatan tidak menyelamatkan. Saudara boleh membaca kitab suci per 100.000 kali. Carilah di dalamnya, apakah ada nama yang mampu menyelamatkan, yang mampu memastikan saudara memiliki kemuliaan usai kematian berada. Tidak ada. Hanya nama Yesus Kristus yang mampu membuat saudara memiliki kekekalan, kemuliaan, keagungan surga yang kekal. Dan dengar saya hari ini, ada satu hal yang penting. Bagaimana respon saudara kepada pribadi Yesus Kristus. Respon inilah yang menentukan saudara, untuk saudara dapat menikmati segala berkat, segala anugerah, segala yang terbaik yang Allah miliki, hanya melalui satu nama itu. Respon saudara kalau biasa-biasa, saudara akan memperoleh hal yang biasa-biasa. Respon saudara ketika saudara bersemangat untuk mendapatkannya, maka sejauh semangat saudara itulah Allah menghargai. Sejauh api yang membara di dalam diri saudara, api itulah yang akan memperoleh sesuatu yang terbaik dalam kehidupan saudara sekalian. Tapi ketika saudara hanya menganggap dia sebagai seorang manusia, saudara hanya menganggap dia seorang rabi, seorang nabi, seorang rasul atau guru agama, saudara akan memperolehnya hanya sepengetahuan dan sebatas kemanusiaan bila saudara mengaku dia sebagai manusia. Kalau saudara mengaku dia sebagai rabi, sebagai guru, saudara akan memperoleh pengetahuan, keterampilan, bahwa ajarannya memang menyejukkan jiwa, ajarannya memang menyentuh kalbu, ajarannya memang membuat orang semakin hari semakin baik. Bahkan tidak ada negara di dunia ini yang mayoritas menggantungkan hidupnya kepada pribadi yang satu ini, pribadi Yesus. Negaranya menjadi berantakan.
Tidak ada satu rumah tangga yang hidupnya keseluruhan dari suami, istri, anak, semuanya percaya kepada Yesus Kristus, dan rumah tangga itu didapati berantakan, kacau balau, porak-poranda. Tidak ada. Nama itu menyejukkan, menyelamatkan, memberikan damai dan memberkati seluruh keluarga. Desain nama Yesus Kristus sesuai respon saudara. Tapi ketika saudara menganggap dia sebagai Tuhan, maka respon itulah yang menyelamatkan saudara mencapai kemuliaan surga. Karena ketika saudara menganggap dia sebagai Tuhan dan Raja yang berdaulat dalam hidup saudara, maka dia yang naik ke surga, dia yang bertahta dalam kemuliaan. Ketika dia berkata, kuasa di surga dan di bumi ada padaku, dan kata-kata itu tepat. Seorang pribadi Yesus tidak akan pernah berkata sia-sia. Seorang pribadi Yesus tidak akan pernah berkata sesuatu yang di luar pengetahuannya. Seorang pribadi Yesus berkata sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Kalau di surga dan di bumi dia punya, maka saudara saya, kita yang mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dapat dipastikan nama itu membawa kita dalam segala kemuliaan. Temukan kitab suci saudara. Temukan ayat-ayat yang mampu membawa saudara ke surga. Ayat-ayat itu tulisan. Kitab suci adalah buku agama dan lembaga yang tidak akan mampu membawa saudara ke dalam kemuliaan surga. Hanya nama pribadi Yesus Kristuslah yang akan menyelamatkan kita. Dan saudaraku yang kekasih, Yesaya mengatakan dengan jelas, dia katakan kepada kita bahwa firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 11. Ayat ini berbicara soal Injil. Injil, berita bahagia, berita sukacita, berita yang baik yang mampu menyelamatkan setiap orang yang mendengar. Injil itu membuat orang berduka cita menjadi sukacita, orang yang lemah menjadi kuat, orang yang berdosa diampuni. Injil itulah yang memampukan seseorang memiliki gairah kembali. Dan Injil yang artinya firman, dan firman yang hidup adalah pribadi Yesus Kristus. Kebenaran pribadi itulah yang mampu mengusir setan. Ketika Yesus dicobai oleh setan, dicobai oleh iblis, Yesus menjawab, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yang tertulis itu adalah kebenaran yang menyelamatkan. Firman Tuhan, Alkitab ini menyatakan nama itu berkuasa sejak dari Kejadian sampai Wahyu. Nama itu terdapat di seluruh kitab-kitab, baik yang tersirat maupun yang tersurat, yang mampu membawa seseorang dalam segala keagungan dan anugerahnya. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, ketika Petrus dan Yohanes berkata dalam nama Yesus berjalanlah, nama itu sangat berkuasa. Saya rindukan nama itu ketika datang kepada saudara yang mendengar dimanapun saudara berada. Dimanapun saudara mendengar siaran ini, dengarlah saya. Saudaraku, nama Yesus menguasai seluruh tulisan-tulisan dalam Alkitab ini, baik dari Kejadian sampai Wahyu, baik yang tersurat maupun tersirat. Dan dengarkanlah, ketika saudara mempercayainya, semua berkat, semua anugerah akan saudara miliki dalam kehidupan saudara. Kekuatan saudara hanya di dalam Tuhan. Kekuatan saya hanya dalam hadirat-Nya. Untuk itu mari kita datang, mari kita menyembah, kita melakukan yang terbaik. Karena nama Yesus didesain bukan saja untuk mereka di luar sana, tapi untuk kita yang masih hidup. Tetapi yang terpenting,
bagaimana respon saudara. Mari kita merespon Dia sebagai Tuhan, bukan sekedar nabi, rasul, atau guru agama, tapi Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Amin.